Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan anak-anak, nama ibu yaitu Ibu Tarsi. Panggilan sehari-harinya yaitu Ibu Asi. Ibu adalah mengajar kelas 5 di SDN Majasem 2, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Perlu kalian ketahui bahwa sekarang ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Maka dari itu, Ibu selalu menghimbau dan mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Antara lain yaitu 1. Harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum melakukan kegiatan maupun sesudah melakukan kegiatan supaya terhindar dari virus dan bakteri. Yang kedua, kalian harus memakai masker. Ya, setiap hari selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, kalian dengan teman-teman itu jaraknya minimal 1,5 meter ya, jangan terlalu berdekatan ya. Jadi jaga jarak. Yang keempat yaitu tidak boleh berkerumun. Yang kelima, dibiasakan makan makanan yang sehat, terutama yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna harus diperbanyak makan buah-buahan supaya banyak mengandung vitamin C. Yang berikutnya yaitu nomor 6, seringlah melakukan kegiatan olahraga ya, biar tubuh kalian sehat dan kuat. Dengan olahraga maka kita bisa sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak semua hadir. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 5. Dengan tujuan pembelajaran, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca, siswa dapat mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. 2. Siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar tari-tarian, siswa dapat menyebutkan nama tari-tarian daerah dengan propertinya. Anak-anak, sebaiknya sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan dulu alat tulis. Seperti buku, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan lain-lainnya. Setelah alat tulis tersedia, disiapkan, kalian duduk yang tertib dan rapi. Baru Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu tentang organ pernapasan manusia. Baiklah anak-anak, Ibu akan mulai saja menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia itu
terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup tak sehat, virus dan bakteri, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Ya, itu ada contoh di sebelah kiri, contoh organ pernapasan manusia, ada hidung ya, yang ditunjuk tanda panah hidung ya. Ada tenggorokan dan paru-paru. Itulah yang disebut organ pernapasan pada manusia. Supaya kita sehat, biasakan jaga kesehatan, baik kesehatan badan maupun kesehatan lingkungan. Ya. Lanjut, beberapa penyakit yang termasuk pada organ pernapasan manusia, yaitu ada 6 anak-anak, diantaranya yaitu 1 yang disebut penyakit emfisema. Yang kedua, penyakit asma. Yang ketiga, penyakit kanker paru-paru. Keempat, tuberkulosis atau yang disebut TBC. Kelima, bronkitis. Keenam, influenza. Itulah anak-anak beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia yang selalu mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan penyakit-penyakit pada organ pernapasan akan Ibu jelaskan satu persatunya. Yang pertama yaitu penyakit emfisema. Tahukah anak-anak emfisema? Ya, emfisema itu adalah penyakit pada paru-paru. Tahukah anak-anak paru-paru? Ya, tentunya semua tahu ya, karena sudah dipelajari. Ya, paru-paru adalah ini yang disebut paru-paru ya. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Dan gejala dari emfisema itu adalah penderita mengalami sesak napas yang hebat. Ya, ngeri tidak anak-anak? Penyakit itu tidak ada yang enak, semuanya penyakit itu mengerikan ya. Lanjut, selanjutnya yaitu yang kedua. Yang kedua adalah yang disebut penyakit asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan, yaitu penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu. Ada juga bulu atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Itulah yang disebut penyakit asma ya. Ya, selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru adalah penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan yang sangat menakutkan. Karena biasanya penyakit paru-paru itu, yang disebut kanker itu susah untuk diobatinya pada umumnya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh, tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang ke seluruh tubuh kita ya. Salah satu contoh pemicu dari kanker paru-paru biasanya adalah orang-orang yang suka merokok ya. Jadi merokok itu kurang baik untuk kesehatan.
Ya, di gambar sebelah itu ada contoh gambar paru-paru manusia. Paru-paru yang sebelah kiri itu adalah menunjukkan paru-paru orang yang sehat. Paru-parunya masih bersih, cerah. Dan yang sebelah kanannya, gambar sebelah kanan, itu adalah contoh paru-paru manusia yang tidak sehat. Warnanya sudah berubah ke coklatan dan hitam. Itu karena sudah terkena kanker. Ya. Jadi, kalau bisa, anak-anak, apabila kalian sudah besar, kalau bisa jangan merokok ya anak-anak. Kalau merokok itu kurang baik untuk kesehatan. Begitu juga apabila kamu di sekitar kamu ada orang yang sedang merokok, jangan dekat-dekat. Karena asapnya itu akan masuk ke hidung kita. Nah, bisa disebut itu adalah perokok pasif. Ya. Penyakit yang berikutnya yaitu adalah penyakit tuberkulosis atau juga yang disebut penyakit TBC. Ya. Penyakit TBC merupakan penyakit paru-paru juga ya. Tadi ada kanker paru-paru, sekarang adalah ada nama penyakit yang disebut TBC. Penyakit TBC adalah merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut biasanya menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Ya. Kalau kita yang tidak terkena penyakit TBC, paru-paru normal, mengembang, besar. Tapi apabila sudah terkena gangguan penyakit TBC, maka paru-paru manusia itu akan menguncup bentuknya dan mengecil. Begitupun gejala dari penyakit TBC tersendiri adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah dan biasanya demam. Badannya demam, sering demam, panas dingin, sering keluar keringat di malam hari. Ya, padahal tidak melakukan pekerjaan apapun, di malam hari itu suka keluar keringat, tubuhnya dibasahi oleh keringat sampai baju yang dipakai pun basah. Itulah gejala dari TBC, ya. Jadi harus waspada apabila kita malam hari keluar keringat banyak sekali, itu harus waspada dan harus segera konsultasi ke dokter. Dan berat badan pun yang mengalami penyakit TBC, mempunyai penyakit TBC, berat badannya gratis turun, ya, cepat turun, kurus. Ya, itulah contoh penyakit TBC atau yang disebut tuberkulosis. Biasanya orang itu kalau sudah parah TBC-nya kadang-kadang suka mengeluarkan darah, ya. Tuh. Ya. Itulah penyakit TBC. Sekarang kita lanjut lagi ke penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis merupakan gangguan pada cabang tenggorokan, yaitu akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam. Sama ya, di penyakit TBC tadi juga adalah ada demam juga. Ya, penderita itu ada mengalami demam.
Di bronkitis juga sama, ada demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat pada tenggorokan. Di tenggorokan itu ada lendir. Akibatnya penderita mengalami sesak napasnya, ya. Napasnya sesak. Itulah gejala-gejala pada penderita bronkitis. Ya, di sebelah kiri itu ada gambar orang yang menderita penyakit bronkitis. Dia salah megang dada karena napasnya sesak, ya. Batuk juga, ada batuknya karena tenggorokannya rasa tidak enak, terganggu. Ada lendirnya, ya. Itulah penyakit bronkitis. Selanjutnya yaitu penyakit influenza atau yang disebut flu. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Ya. Penyakit ini yaitu ditimbulkan dengan gejala-gejala bersin-bersin, ya. Demam juga sama dan ngalamin pilek. Biasanya kita juga pernah mengalami sakit influenza. Anak-anak pernah tidak mengalami influenza? Ya, tentunya pernah mengalami ya, karena influenza itu disebabkan oleh virus. Dan kalau ada kalian sedang influenza, teman sebelahnya kadang ketularan, ikut influenza juga. Karena menular melalui udara juga, ya. Dari bersin-bersin. Makanya kalian kalau sedang bersin-bersin, kalau bisa ditutup, ya. Dan jangan dekat ke orang. Nanti bisa menular, ya. Pilek itu yang disebut pilek, ya. Apalagi sekarang ini sedang wabah penyakit yang disebut COVID-19 atau corona, ya. Mirip-mirip gejalanya, ya. Sama yang diserang itu tenggorokan, hidung, paru-paru, ya, batuk gitu. Tapi mirip-mirip gitu, ya, penyakit yang sekarang lagi berwabah itu. Oleh karena itu kita harus selalu jaga protokol kesehatan, ya, supaya kita terhindar dari segala penyakit yang mengganggu organ pernapasan kita. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, ya. Kemudian anak-anak, materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah sudah mengerti belum? Ya, kalau memang kalian sudah mengerti, baiklah Ibu akan lanjutkan dengan memberikan latihan-latihan soal, ya. Ibu memberikan latihan soal. Silakan kalian tulis dan jawabannya ditulis, ya. Ibu memberikan soal 5 nomor saja. Dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Apabila sudah selesai, baiklah Ibu akan bahas soal-soal yang tadi, ya. Nomor 1, yaitu apa penyebab penyakit emfisema? Yaitu jawabannya yang betul adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Ya, nomor 2, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru?
Yaitu jawaban yang benar adalah orang yang kebiasaan merokok. Berikutnya, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawaban yang betul adalah pada cabang batang tenggorokan. Yang keempat, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita penyakit TBC? Jawabannya adalah paru-paru akan menguncup atau mengecil. Penderita TBC napasnya sering terengal-engal. Yang kelima, mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Karena paru-paru penderita TBC menguncup dan mengecil. Itulah jawaban kalian yang tadi sudah dibahas. Sekarang dilanjut ke materi yang berikutnya anak-anak, yaitu tentang kebiasaan hidup sehat ya. Kebiasaan hidup sehat itu meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan. Nah, latihan fisik ya. Latihan fisik itu tidak hanya berupa olahraga, tapi bisa juga dapat dilakukan dengan kegiatan menari ya. Tahukah anak-anak menari? Menari itu banyak sekali macamnya. Tarian-tarian daerah Nusantara itu banyak sekali. Dan dalam tarian-tarian itu ada menggunakan properti sesuai dengan nama tari-tariannya ya. Apabila tampil menari harus menggunakan properti yang sesuai dengan nama tariannya. Seperti macam tarian itu banyak sekali ya. Indonesia kaya dengan tari-tarian seni budayanya. Contohnya, Ibu sebutkan ada yang disebut tari topeng. Maka tari topeng propertinya adalah topeng yang digunakan. Nah, topeng itu berasal dari Cirebon ya, tarian dari Cirebon. Berikutnya ada juga yang disebut tari janger. Properti yang digunakan adalah kipas. Contoh lain yaitu tari payung. Properti yang digunakan adalah payung. Kemudian ada tari serimpi. Properti yang digunakan adalah selendang. Ya, itulah nama-nama tari-tarian dan masih banyak lagi tari lainnya. Ada tari topeng, janger, serimpi, payung, tari piring ya. Kalau piring ya piring yang digunakan ya. Dan tari-tari lainnya masih banyak sekali. Indonesia kaya dengan budayanya. Ada tari merak, tari sintren, ada tari jaipong, tari saman, dan tari-tari yang lainnya. Ya, itulah materi yang disampaikan tentang tari-tarian. Sudah mengerti anak-anak? Ya, baiklah kalau sudah mengerti, Ibu beri latihan lagi, yaitu 5 nomor saja. Pasangkan pernyataan di bawah ini dengan tepat, yaitu nama tari-tarian sebelah kiri, di sebelah kanannya ada nama propertinya. Pasangkan yang cocok. Silakan kerjakan. Ya, apabila sudah selesai, Ibu akan bahas lagi jawabannya. Untuk nomor 1, tari piring. Jawaban yang benar adalah propertinya adalah piring. Tari payung, properti yang digunakan jelas payung ya. Tari serimpi juga properti yang digunakan adalah selendang. Ada tari janger, yaitu properti yang digunakan adalah kipas. Yang kelima, tari topeng. Tari topeng, properti yang digunakan adalah topeng. Itulah anak-anak materi pada hari ini yang Ibu sampaikan ya. Baiklah anak-anak, materi yang Ibu sampaikan pada hari ini cukup sampai di sini dulu.
Semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat ya anak-anak, dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.